Kemajuan teknologi yang berlari sangat cepat, ditambah situasi yang mengharuskan seseorang bersahabat dengan dunia digital, membuat banyak orang berusaha menemukan manfaat dalam penggunaannya. Salah satu alat yang mempermudah seseorang melengkapi segala kebutuhan dan menuntaskan kegiatan secara virtual adalah dengan menggunakan gadget. Tak dipungkiri, gadget yang termasuk di dalamnya adalah handphone, tablet, laptop, kamera, dan lain-lain seakan menjadi primadona yang mampu mengalahkan prioritas. Bahkan ada beberapa orang yang memilih untuk fokus dengan gadgetnya daripada berinteraksi dengan orang lain. Memilih sibuk di depan laptop di akhir pekan dibandingkan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terkasih. Gadget ibarat dompet tebal yang di dalamnya ada lembaran uang kertas warna merah yang akan bermanfaat positif jika digunakan secara positif. Sebaliknya akan mendatangkan hal-hal negatif jika penggunaannya tidak tepat. Gadget membuat segala sesuatu yang rumit menjadi praktis. Seringkali kita mendengar, gak usah bawa uang tunai, bayarnya pakai barcode aja. Yah, ketinggalan printoutnya, tapi tugas saya masih di backup di HP kok. Atau, sebentar ya lagi baca novel horor nih di aplikasi, jangan diganggu dulu. Sebaliknya, karena gadget juga hal-hal yang mudah dan menyenangkan bisa menjadi menyakitkan dan menyisakan kekesalan. Sesungguhnya gadget merupakan alat untuk mempermudah dan membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada situasi seperti sekarang ini, keberadaan gadget sangat dibutuhkan untuk mengakses informasi, mendukung komunikasi secara virtual dari segala penjuru dunia, menambah wawasan, menemani dalam proses learning by doing, bersosialisasi, eksistensi diri, dan media untuk meningkatkan kreativitas. Lalu, apa manfaat positif gadget untuk pelajar? Manfaat positif gadget bagi seorang pelajar diantaranya membantu para pelajar dalam mengerjakan tugas sekolah, pembelajaran online, meningkatkan literasi, memudahkan komunikasi jarak jauh, dan mengakses informasi. Selain itu, sebagai media refreshing diantaranya mendengarkan musik, menggali kreativitas dan potensi diri. Melalui gadget, seseorang pelajar bisa mewujudkan eksistensi diri. Loh, kok bisa? Bagaimana caranya? Jika kamu punya hobi fotografi, menulis, memasak, atau gemar membuat video tutorial, gadget dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyalurkan dan menampilkan kemampuan yang dimiliki. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan peluang-peluang yang bermanfaat bagi perkembangan diri kamu sendiri. Hal-hal positif dari penggunaan gadget dapat kita rasakan jika kita bijak dalam penggunaannya. Apa sih yang dimaksud bijak? Bijak berarti tahu tempat, tahu waktu, tahu baik buruknya. Namun seringkali banyak yang menggunakan gadget secara berlebihan tanpa menyadari dampak negatif yang perlahan-lahan datang mengikis kebiasaan positif kamu. Salah satu dampak negatif dalam penggunaan gadget secara berlebihan adalah cyberbullying. Menurut Hertz, cyberbullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau berkomentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti email, chat room, pesan instan, website, atau termasuk blog atau pesan singkat atau SMS. Cyberbullying merupakan tindakan bullying melalui media elektronik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Lalu apa hubungannya berlebihan menggunakan gadget dengan cyberbullying? Misalkan, kita terus-terusan on di depan gadget sambil mantengin media sosial, ngepoin akun mantan, kemudian kita menjadi kebablasan dalam penggunaannya. Melihat hal-hal yang kurang berkenan, mulai deh komen-komen pedas tanpa peduli perasaan orang lain. Ujung-ujungnya kita jadi netizen yang gak bijak memanfaatkan gadget, menggunakan media sosial, dan bisa jadi pelaku cyberbullying. Cyberbullying sendiri terdiri dari dua individu, yaitu pelaku dan korban. Pelaku adalah seseorang yang secara langsung melakukan agresi baik fisik, verbal, ataupun psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan. Korban seseorang yang menjadi sasaran atau target dari penindasan yang dilakukan oleh pelaku
pada cybermedia. Dikatakan sebagai kasus cyberbullying adalah apabila pelaku dan korban merupakan remaja yang berusia kurang dari 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Apabila pelaku dan korban kejahatan berusia di atas 18 tahun atau secara hukum sudah dianggap dewasa, maka kasus tersebut dikategorikan sebagai kasus cybercrime atau cyberstalking. Edukasi Karir 2020. Terus, ada nggak sih jenis-jenis dari cyberbullying itu? Cyberbullying dikategorikan dalam beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, flaming. Perkelahian online menggunakan pesan elektronik dengan bahasa yang marah dan vulgar. Nomor 2, harassment and stalking. Adalah berkali-kali mengirim pesan yang kejam atau mengancam. Yang ketiga, denigration. Denigration ini adalah mengirim postingan gosip atau rumor tentang seseorang untuk merusak reputasinya. Keempat, impersonation. Menyamar menjadi seseorang dengan menggunakan akun lain untuk mengirim bahan yang tidak berkenan tentang orang lain. Yang kelima, outing and trickery. Melibatkan seseorang di instant messaging, menipu, dan mengungkapkan informasi sensitif dan meneruskan informasi tersebut ke orang lain. Keenam, exclusion, mengecualikan seseorang dari grup online. Willard 2007. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pelaku cyberbullying. Di antaranya perasaan marah, sakit hati, iri, balas dendam, sebagai hiburan untuk menertawakan atau mendapatkan reaksi terlalu impulsif dan emosional dalam berkomentar. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh University of Essex UK, menyimpulkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam kasus bullying, baik pelaku maupun korban, memiliki resiko 6 kali lipat terserang penyakit kronis saat beranjak dewasa. Selain itu, pelaku maupun korban bullying tidak menutup kemungkinan akan memiliki kebiasaan tidak baik seperti merokok dan mengidap gangguan psikiatri tertentu. Dampak-dampak lainnya antara lain sakit jantung, penurunan prestasi, korban maupun pelaku bullying akan memunculkan perilaku agresif hingga bunuh diri. Nah, untuk menghindari dampak negatif dari tidak bijaknya dalam menggunakan gadget yang salah satunya dapat berujung pada perilaku cyberbullying, maka mulai sekarang kita harus berani untuk self-talk sama diri kita sendiri. Bicara kepada diri kita bahwa kita mampu mengendalikan gadget, bukan gadget yang mengendalikan kita. Bicara pada diri kita bahwa kita mampu memiliki etika bermedia sosial yang bijak. Bicara pada diri kita bahwa kita tidak akan menjadi pelaku cyberbullying yang merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Bicara pada diri kita sendiri bahwa kita bisa memaksimalkan penggunaan gadget dengan bijaksana sebagai sarana yang membantu meningkatkan kreativitas diri. Bagi kalian yang belum merasa bijak dan mengalami kecanduan dalam penggunaan gadget, tidak ada kata terlambat untuk mengakhirinya. Sedangkan bagi kalian yang pernah disadari ataupun tanpa disadari menjadi pelaku cyberbullying, stop. Hentikan mulai saat ini. Mulai bersikap peduli dengan lingkungan sekitar, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak agar tidak merugikan banyak orang. Dan bagi kalian yang pernah atau sedang menjadi korban cyberbullying, jangan balas kesakitan dengan kesakitan. Tetap berperilaku sopan, tidak perlu merespon atau membalas aksi pelaku. Tenang, kamu tidak sendirian. Ceritakan masalah yang kamu alami dengan orang yang kamu percaya agar kamu bisa bersikap tepat untuk mengatasi permasalahanmu. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian.